ya, au muhibban, atau menjadi orang yang mencintai ilmu. Masuk kategori ini adalah simpatisan, datang nggak sempat tetapi ngirim makanan bolehlah, kira-kira begitu. Ikut berdonasi pada kegiatan pengajian, kegiatan pendidikan, lembaga dakwah. Jadi sekalipun tidak secara intens hadir, tetapi dia berkontribusi pada majelis-majelis yang di dalamnya ada ilmu, ada majelis ilmu. Itu au muhibban. Jadi kita tentu saja yang utama mungkin jadi aliman. Kalau nggak bisa au muta'aliman, kalau nggak bisa lagi au mustami'an dan au muhibban. Nah, berkaitan dengan hal ini saya ingin mengutip penjelasan Dr. Ilyas Ismail. Beliau adalah dekan di FAI Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, salah satu kolom di Republika tahun 2015 berkaitan dengan sifat seorang pembelajar. Ini penjelasan ahli ya, bukan hadis, bukan apa-apa. Jadi seorang pembelajar punya ciri-ciri. Tentu saja kita sulit cari penjelasan yang sangat komplit, tetapi paling nggak sebagiannya. Pertama, punya sifat ingin tahu yang tinggi terhadap sesuatu yang bermanfaat. Dari sifat ingin tahu ini mendorongnya untuk belajar, mencari tahu. Mungkin kalau dari segi ilmuwan, tertarik untuk melakukan penelitian, eksperimen, dan sebagainya. Kalau dalam dunia keislaman, meneliti bagaimana ulama-ulama terdahulu sehingga mencari kebaikan-kebaikan dari yang sudah ada untuk menjawab tantangan-tantangan baru masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau, ciri seorang pembelajar memiliki sifat suka berbagi ilmu, berbagi pengetahuan dengan orang lain. Jadi kalau sudah tahu disampaikan, dibagikan, tidak pelit ilmu, tidak susah untuk kalau ada orang yang ingin tahu dia jawab, dia sampaikan. Oke, karena katanya begini pada kalangan ilmuwan tuh, kalau benda ditukar benda paling banter tuh sama. Jadi kalau saya punya apel 1 kilo ditukar dengan jeruk 1 kilo, itu nggak tahu bisa sama atau nggak, tergantung harga. Tetapi setinggi-tingginya kalau barang ditukar barang itu paling banter itu sama, jarang yang mau lebih kayak begitu. Tetapi kalau ilmu ditukar ilmu selalu hasilnya itu plus. Jadi yang A menukar ke B, B menukar ke C, itu masing-masing jadi untung, tidak ada yang rugi. Ya, berarti kan sekarang kita punya itu pengetahuan baru. Kalau punya ilmu, tukarlah dengan orang lain. Kan dengan bertukar ilmu, yang orang lain untung, kita untung. Kemudian yang sifat pembelajar yang ketiga adalah suka memperluas ilmu. Dia gemar melebarkan pengetahuannya, tidak hanya terkungkung pada pengetahuan yang sudah dia punya. Yang keempat, bahwa dengan ilmu yang dimilikinya, seorang yang pembelajar ingin atau punya keinginan dan mempraktekkan bahwa ilmunya harus berkontribusi kepada kemanusiaan atau pada pengembangan ilmu itu sendiri. Jadi demi ilmu pengetahuannya tidak ditahan sendiri, tidak puas hati dengan dirinya sendiri, tetapi dia ingin dengan pengetahuannya punya peran terhadap peradaban. Makanya ada istilah manfaat untuk pengembangan ilmunya sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat atau praktis. Yang kelima, ini yang terakhir dalam uraian beliau, bahwa seorang pembelajar itu pada dasarnya orang yang tawadhu, orang yang rendah hati. Ini beliau mengutip Al-Quran surat Yusuf, surat ke-12 ayat 76. Penggalannya adalah wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Jadi seorang pembelajar mestinya tidak akan sombong. Kenapa? Karena dalam lubuk hatinya ada kesadaran tertanam bahwa di atas segalanya ada orang yang lebih tahu, ada pihak yang lebih tahu. Sehingga dia tidak mungkin jatuh pada kesombongan, karena betapapun tinggi atau merasa banyak pengetahuannya, tetap saja ada orang lain yang lebih tahu. Hadirin rahimakumullah, tadi di hadis tadi ada wala takun khamisan fatahlik. Lanjutkan ke situ. Janganlah